selamat pagi anak-anak. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiamu dalam kehidupan kami. Kami akan belajar di saat hari ini. Tuhan tolong dan memampukan kami agar pelajaran di hari ini kami dapat mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam materi kita di saat pagi hari ini, yaitu dengan tema atau judul Allah hadir dalam hidup manusia. Ayat pendukung di dalam Alkitab yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27 dan Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ibu menggunakan buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SD kelas 4. Baik, ini ada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menyadari akan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan mereka. Baik, di sini ada cerita tentang seorang anak perempuan pengantar. Cerelia seorang anak perempuan yang manis dan pandai. Ia berumur 10 tahun. Ia memiliki kulit sawo matang dan rambut keriting yang sangat indah. Ia merasa tidak sama dengan Ingrid sepupunya berkulit putih, berambut lurus. Berkali-kali Cerelia bertanya kepada ibunya, mengapa dia berbeda jika dibandingkan dengan Ingrid. Sampai suatu ketika ibunya bercerita ke Tante Frisa tentang apa yang merisaukan hati Cerelia. Tante Frisa hanya menggeleng-gelengkan kepala dan berjanji akan bercerita dengan Cerelia. Satu sore Tante Frisa berkunjung ke rumah Cerelia. Cerelia senang sekali, ia selalu menceritakan tentang teman-temannya dan akhirnya Tante Frisa merasa inilah kesempatan yang baik untuk menasehati Cerelia tentang warna kulit dan rambutnya. Tante Frisa menjelaskan bahwa dengan warna kulit rambutnya yang seperti itu membuat Cerelia tampak berbeda dengan teman-temannya yang lain, bahkan dengan Ingrid sepupunya. Disinilah letak keunikan Cerelia. Cerelia mendapat penjelasan panjang lebar tentang betapa kita harus bersyukur memiliki kulit dan rambut yang indah sebagai pemberian Tuhan. Cerelia pun menyadari bahwa dia harus bersyukur karena memiliki warna kulit dan rambut yang seperti itu. Hai anak-anak, mengamati diri sendiri. Pertanyaannya, pernahkah kamu mengalami hal yang sama dengan Cerelia? Ya baik anak-anak, pasti anak-anak pernah mengalami hal yang sama seperti Cerelia alami atau yang pernah Cerelia rasakan dalam kehidupannya, karena dia merasa bahwa dirinya tidak sama seperti teman-temannya, bahkan sama seperti sepupunya yang berambut lurus, kulit putih, sedangkan Cerelia berambut keriting dan warna kulitnya sawo matang. Baik, pasti ada anak-anak, pasti ada yang sama seperti Cerelia. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh memandang warna kulit kita, warna rambut kita, karena kita adalah ciptaan Allah. Dalam Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Kitab Kejadian 2 ayat 7 menggambarkan bahwa Allah menciptakan manusia menggunakan tangannya sendiri. Allah membentuk manusia dari tubuh tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup dari Allah membuat kita dapat hidup. Selain itu, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikisahkan bahwa Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini tidak berarti wajah manusia sama dengan wajah Allah, tetapi sifat-sifat yang ada pada Allah seperti kasih, baik, damai, dan adil terhadap manusia. Nah, bisa kamu bayangkan betapa berharganya manusia, sehingga Allah sendiri yang membentuknya
dan memberinya kehidupan. Jadi seperti apapun warna kulitmu, bentuk rambutmu, warna biji matamu, dan ukuran tubuhmu, semuanya adalah anugerah Allah. Karena Allah menciptakan kamu dengan penuh kasih, Allah hadir bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi juga di sepanjang kehidupanmu, baik ketika kamu merasa sedih, senang, berhasil, atau gagal. Baik, di sini ada dua gambar. Allah hadir dalam hidup manusia, anak yang sedih dan anak yang gembira. Oke, mengalami kehadiran Allah dalam hidupku. Mengalami kehadiran Allah juga kita bisa lihat melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, ketika kita lahir. Semua kita masih ada di dalam perut ibu sesudah 9 bulan, kita dikandung ibu, kita akhirnya lahir. Semua orang menyambut kita dengan gembira. 2. Ketika berulang tahun, setiap kali berulang tahun bertambah usia, kita inilah bukti bahwa Allah memelihara dengan menambahkan 1 tahun usia bagi kita. 3. Ketika berhasil mendapat nilai yang bagus, sesungguh belajar dengan sungguh-sungguh, tentu saja kita perlu berdoa supaya Allah memberikan kesehatan, kecerdasan, ketelitian sehingga kita dapat mengerjakan semua soal dengan baik. 4. Ketika gagal, misalnya mendapat nilai yang jelek, kita berdoa agar kita bisa dapat nilai yang baik. Kesimpulan, Kejadian 2 ayat 7 menyatakan bahwa Allah menciptakan kita dengan cara yang istimewa, yaitu dengan membentuknya dari bubuk tanah, lalu menghembuskan napas ke hidungnya. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah adalah sifat-sifatnya. Allah juga hadir dalam kehidupan kita, baik ketika kita sedang berduka cita maupun ketika sedang sedih. Patutlah kita bersyukur. Baik, demikian materi mengajar kita di saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.